namanya tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Contohnya lagi dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan kami wahai Allah jalan petunjuk, jalan yang lurus. Yaitu ini, apa petunjuk jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang yang sesat. Kemudian ditafsirkan balik, apa jalan orang yang diberi nikmat, yaitu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Tadi minta jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberikan kebersamaan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, daripada para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan juga para as-salihin. Idan ini tafsirul ayat dengan ayat, dan banyak lagi di dalam Al-Qur'anul Karim tafsir ayat dengan ayat. Bila mana kita melihat pada ayat yang mengenai tentang waktunya salat tadi, ditafsirkan oleh Allah, tapi Allah hanya menyebutkan 3 waktu sahaja. Allah hanya menyebutkan 3 waktu. Yang pertama, dalam ayat tadi, salat itu wajib ke atas orang beriman dengan waktu yang ditentukan, tapi tak dijelaskan apa saja. Dalam ayat yang lain disebutkan 3 waktu tadi, daripada matahari condong sampai terbenam dan sampai terbit waktu fajar. Ada berapa waktu yang disebutkan oleh Allah? 3 waktu. Antara matahari condong sampai terbenam, dari matahari terbenam sampai terbit waktu fajar, dan juga munculnya fajar. Maka dengan demikian ada 3 waktu. Sementara salat yang kita lakukan adalah berapa salat yang kita lakukan? 5 waktu salat. Adakah 5 waktu ini dibagi 3 waktu, atau setiap waktu atau setiap salat itu mempunyai waktu yang berasingan daripada waktu yang lainnya? Ini pembahasan kita pada hadis. Jadi kalau tadi tafsir ayat dengan ayat, ini sekarang tafsir ayat dengan ayat. Ayat yang menafsirkan ayat ditafsirkan oleh hadis. Peringkat yang kedua, tafsirul ayah bil hadis, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka para ulama bila mana ingin memahami ayat, maka terlebih dahulu melihat tafsiran ayat itu dengan ayat yang lain sebelum mengambil kepada pandangan yang lain. Melihat dulu ada tidak tafsiran ayat itu dengan ayat. Bila mana ada, maka sebaik-baik tafsir adalah tafsir ayat dengan ayat, karena ini firman Allah, yang ini pun juga firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua ayat ditafsirkan oleh ayat. Ada kalanya ayat ditafsirkan oleh hadis. Di antara ayat yang ditafsirkan oleh hadis, kalau tadi saya sebutkan bahwasanya salat itu wajib dengan waktunya, kemudian caranya salat itu bagaimana? Tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim cara salat itu dengan mula dengan takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, bangkit daripada sujud, duduk di antara 2 sujud. Tak ada penjelasan seperti itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana kita tahu salat itu dengan cara rukun-rukun yang saya sebutkan tadi, melalui praktikal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat memahami ayat kecuali dengan praktikal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka orang yang dia mengatakan ingkar hadis, atau mengatakan hadis ini tak boleh pakai, atau yang mengatakan cukup Quran saja menjadi pegangan kita, golongnya Qur'aniyin, katanya kita berpegang kepada Quran. Yang pertama, bagaimana dia nak paham tentang maksud Allah untuk salat kalau tanpa dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh sebab itu ada golongan namanya golongan iling. Tahu golongan iling? Ini orang yang tak mau pegang kepada hadis. Apa katanya? Kalau salat kita tak perlu rukuk, tak perlu sujud.
Kenapa? Karena salat dalam Al-Quran, aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk berzikir, menyebut aku, mengingat kepada aku. Diam saja, tak perlu ada rukuk sujud, ingat saja kepada Allah, Anda sudah salat. Simple kan? Simple. Orang yang tak pakai otak akan menafsirkan demikian disebabkan oleh karena mengedepikan sumber suci kedua setelah Al-Quranul Karim adalah hadis Nabi SAW. Cara bersedekah Allah hanya perintahkan untuk berzakat, tapi tak disebutkan berapa dia punya nisab, berapa dia punya daripada zakat, berapa peratusan yang dikeluarkan, apa barangan yang wajib dikeluarkan zakatnya, kenapa ada beza antara zakat perniagaan dengan dan mana kalau bukan Nabi tak bagi menjelaskan kepada kita. Masalah haji contohnya, orang sudah pergi ke haji, di dalam Al-Quranul Karim, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, hak Allah ke atas manusia untuk pergi ke rumah Allah, pergi haji. Macam mana nak pergi ke haji? Macam mana nak pakai ihram? Tak ada sebutan dalam Al-Quran pakailah ihram, ambillah ihram di miqat. Tak ada jelasan, tak ada penjelasan pun juga waktu bila untuk berada di padang Arafah. Banyak masalah yang akan tertinggal bila mana tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Pada masa yang sama, tidak semua ayat itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya sebahagian ayat yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Disebabkan oleh karena Nabi berhadapan dengan orang yang paham bahasa Arab, sehingga tidak semua perkara dalam Al-Quran yang jelas maknanya untuk ditafsirkan oleh Nabi. Sebab yang menerima turunnya Al-Quran yaitu orang-orang Arab sendiri. Qul huwallahu ahad, tak perlu nak tafsirkan apa maksudnya qul dalam bahasa Arab, mereka orang Arab sudah mengetahui. Jadi banyak ayat yang tidak ditafsirkan oleh baginda Rasulullah bukan karena Nabi mengabaikan maksud Allah pada ayat, tidak, akan tetapi dibiarkan oleh Nabi karena makna ayat Allah luas, kadang-kadang bahkan pastinya sesuai dengan setiap zaman dan keadaan. Sementara waktu itu adalah keadaan yang sesuai dengan zaman baginda Rasulullah, yang hal-hal yang perlu untuk ditafsirkan oleh Nabi akan ditafsirkan, yang agaknya perkembangan zaman akan membuktikan benarnya maksud Allah dibiarkan general seperti itu, sehingga setiap zaman dapat dibuktikan tentang benarnya firman Allah melalui penafsiran-penafsiran ahli zaman itu. Bukankah kita memperbanyak di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang embrio. Tahu embrio? Yani apa yang ada dalam janin. Faham tuh, diceritakan di situ antara manusia diciptakan daripada air mani, lalu berubah menjadi darah, menjadi daging, kemudian mukhallaqatin aw ghairu mukhallaqah, boleh bentuk atau tidak membentuk, kemudian summa nukhrijukum tifla, mengeluarkan kamu dalam keadaan bayi, kemudian kamu akan sampai kepada usia remaja, ada di antara kamu yang dipercepat wafatnya, ada di antara kamu yang diberi panjang umur sampai usia nyanyuk. Proses ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kebangkitan itu terjadi atau pasti, perumpamaannya adalah manusia sebelum wujud menjadi wujud. Prosesnya daripada air mani yang hina tadi. Diceritakan oleh Allah proses ini di zaman yang waktu itu teknologi tak ada. Macam mana boleh nak menggambarkan janin waktu itu dari proses daripada mani menjadi darah, daripada darah seketul daging, daripada daging membentuk nanti kemudian dipakaikan ada daging dan tulang itu dipakaikan daging oleh Allah. Fakasawna al-idhama lahman, dan kami pakaikan pada tulang itu daging. Ya, ini tulang itu kan tulang di dalam ditutup dengan daging, dipakaikan.
Kan itu realitinya kita boleh tahu setelah dicek semua. Tapi itu Allah berbicara 14 abad yang lalu, yang belum ada teknologi, belum ada siapapun jumpa. Ini ilmu embrio, kan baru 100 tahun yang lalu mungkin orang baru jumpa dengan alat-alat yang ada. Sementara Allah kisahkan hal ini 14 abad yang lalu. Waktu itu as-sahabat tidak mempertikaikan macam mana ya. Sebab mereka sudah dengan bahasa iman, mereka Allah cakap begitu ya begitu. Yang herannya orang sekarang, bila mana ahli saintis cerita, oh betul lah kata Qurannya, membetulkan Quran setelah saintis cerita. Lah Allah yang sudah bercakap daripada dulu dibuktikan, takkan kalau saintis tak buktikan baru tak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha as-sahabah memahami firman Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka terima dan apa yang mereka memahami. Tetapi makna tafsiran Allah tidak, tafsiran firman Allah tidak dibatasi dengan setiap zaman, bahkan ia berkembang. Oleh sebab itu setiap zaman orang masih mengkaji tafsir. Sekarang ada berapa ribu tafsir yang ditulis, walaupun ayatnya hanya 6.666 ayat, tapi orang masih mengkaji tentang maksud daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim. Kembali kepada pokok permasalahan. Allah hanya menyebutkan 3 waktu di dalam Al-Quranul Karim, yaitu merangkumi zuhur dan asar 1 waktu, maghrib dan isya 1 waktu, dan juga fajar 1 waktu. Adakah bermakna solat ini boleh dicantumkan zuhur dan asar, maghrib dengan isya dijamak tanpa ada sebab, atau tidak boleh? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari menceritakan bahwasanya ini bahagian daripada tafsirul Qur'an al-ayah bil hadis. Seorang sahabat Nabi bernama Mughirah ibn Syu'bah yang mengakhirkan salat daripada awal waktunya di Irak, kemudian ditegur Abu Mas'ud Al-Ansari yang masuk kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, sementara dia mengakhirkan salatnya, lalu ditegur oleh Abu Mas'ud kepada Al-Mughirah. Mughirah mengakhirkan salat daripada awal waktunya, ditegur, "Alaysa, tidakkah kamu tahu kalau Jibril turun kepada Nabi SAW, lalu salat dan Nabi salat di belakang Jibril alaihissalam?" 1. Kemudian Jibril salat, Nabi salat. 2. Nabi salat, Jibril salat. 3. Jibril salat, Nabi salat 3. Kemudian Jibril salat, Nabi salat 4. Kemudian Jibril salat, Nabi salat 5. Maknanya 5 waktu yang dilakukan oleh Jibril salat bersama Nabi pada waktu yang berasingan. Hadis ini memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah salat yang 5 waktu mempunyai 5 waktu juga, atau salat yang 5 kali mempunyai 5 waktu. Salat yang 5 kali mempunyai 5 waktu, setiap salat mempunyai waktu yang tersendiri. Hal ini dilihat daripada hadis ini, Jibril turun kepada Nabi 5 kali, melakukan salat 5 kali bersama dengan baginda Rasulullah. Bila Jibril turun kepada Nabi, Jibril turun kepada baginda Rasulullah hari kedua setelah Nabi kembali daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj. yakni ketika Nabi peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan perintah untuk melakukan salat 5 waktu tanpa diperincikan kaifiyahnya macam mana, hanya diperintah salat 5 waktu. Kembali ke bumi, Nabi hanya dapat tahu salat wajib kepada beliau 5 waktu. Hal ini diperjelas cara melakukan salat oleh Jibril dengan datangnya Jibril pada hari kedua. Adakah sebelum diwajibkan salat Nabi tak salat? Menjadi pembahasan para ulama, adakah Nabi salat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj atau tidak? Kebanyakan mereka mengatakan Nabi salat dan menghadap kepada Al-Qiblah. Walau demikian,
Walaupun ulama mengatakan kalau Nabi salat juga, berbeza pandangan bagaimana cara salatnya. Adakah sama dengan salat yang diajarkan oleh Jibril ataupun tidak sama? Kalau sama, berapa rakaat? Banyak persoalan yang diperbincangkan sebab tidak ada satu kejelasan berkenaan dengan cara sebenar Nabi salat. Tapi yang ada riwayat yang memang Nabi salat. Kepastian Nabi salat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi salat. Kaifiyahnya yang menjadi perbincangan ramai para ulama. Apa bukti kalau Nabi salat? Dalam beberapa riwayat diceritakan kalau para sahabat yang memeluk agama Islam pada tahun-tahun pertama Nabi berdakwah, mereka mengatakan, kami ketika sebelum masuk Islam, kami sudah nampak Muhammad salat, di belakangnya anak lelaki, budak-budak, dan di belakangnya lagi perempuan. Yang dimaksudkan di sini lelaki yang salat di belakang Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga yang perempuan salat di belakang adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini pada awal Nabi mengisytiharkan menjadi Nabi dan salat berjamaah bersama dengan Sayyidina Ali dan bersama dengan Siti Khadijah. Sementara kefarduan salat peristiwa Isra dan Mi'raj setelah 10 tahun Nabi menjadi Nabi, yakni pada awal Nabi berdakwah, Nabi sudah salat. Makmumnya 2 orang, waktu itu adalah Sayyidina Ali dan juga Siti Khadijah. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya daripada kalangan perempuan pertama yang memeluk kepada agama Islam, Siti Khadijah. Daripada golongan kanak-kanak pertama yang memeluk kepada agama Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Daripada kalangan orang dewasa pertama yang memeluk kepada agama Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in jami'an. Maka dalam hal ini, hadis ini membuktikan kalau Nabi sebelum turunnya ayat mewajibkan salat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sudah salat. Hanya tidak tahu berapa rakaat. Ada katanya salatnya 2 kali sehari, pagi dan petang. Ada pula mengatakan tidak. Falhasil kita tak nak bincang apa yang sebelumnya. Kita nak bahas tentang salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Dan keesokan harinya setelah Nabi mendapatkan wahyu perintah salat 5 waktu, Jibril turun kepada baginda Rasulullah dan mengajarkan salat 5 waktu. Yang menarik perhatian, bermula daripada Nabi menerima kefarduan salat 5 waktu atau 5 kali. Bermula daripada salat pertama dilakukan oleh Nabi, Nabi melakukannya dengan berjamaah. Walaupun waktu itu Jibril sedang mengajar kepada Nabi, tapi pengajarannya praktikal langsung, yakni Jibril salat, Nabi makmum. Waktu itu Nabi belum tahu cara bagaimana salat, tapi tengok Jibril salat di hadapan. Tidak dilakukan Jibril salat, Nabi pandang dulu, tengok macam mana, berdiri dulu, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Tidak, dia bersamaan terus. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya salat fardu untuk dilakukan secara berjamaah, disebabkan bermula daripada difardukannya salat fardu dilakukan oleh Nabi dengan berjamaah dengan Sayyidina Jibril alaihima wa ala baqiyati anbiya'illahi ajma'in as-salatu wassalam. Dalam hal ini Jibril mengajarkan kepada Nabi praktikal langsung salat fardu dengan dilakukan secara berjamaah. Apa buktinya? Anna Jibril nazal, Jibril turun fasalla, kemudian Jibril salat fasalla Rasulullah, kemudian Rasulullah salat langsung bersama dengan Jibril, maksudnya mengikuti gerakan dan cara Jibril melakukan as-salat. Dan tentunya adalah kaifiyah yang diajarkan oleh Jibril adalah perintah dan juga tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma, sebutannya thumma dalam bahasa Arab itu kemudian yang ada jarak masa. Kemudian yang ada jarak masa. Kalau contohnya
Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Zaid dan Muhammad datang. Di sini mungkin bersama atau mungkin Zaid dulu kemudian Muhammad segera di belakangnya. Kalau menggunakan wa. Tapi kalau menggunakan fa, Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Datang Muhammad fa Zaid. Maksudnya Muhammad datang kemudian direct langsung setelah Muhammad Zaid. Kalau wa itu mungkin ada jarak sedikit. Tapi kalau thumma itu jaraknya panjang. Yakni Zaid datang sekarang, mungkin setengah jam, 1 jam lagi Muhammad datang. Jadi ada masa yang agak jauh antara Zaid dengan Muhammad. Bila mana digunakan thumma. Disebutkan dalam hadis ini thumma shalla, lalu kemudian Jibril salat lagi, maksudnya pada waktu yang akan datang. Bilakah apa salat pertama yang diajar oleh Jibril kepada baginda Rasulullah? Apakah salat pertama yang diajar oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW? Salat apa? Zuhur. Oleh sebab itu biasanya sebahagian orang mengukur atau menghitung kiraan salat, kalau dihitung yang pertama bermula daripada zuhur. Walaupun kalau ikut masa subuh dulu pagi baru zuhur, tapi kalau ikut permulaan salat pertama dilakukan oleh Nabi adalah salat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, kemudian waktu subuh. Dan yang kedua Jibril datang mengajarkan salat asar. Yang ketiga mengajarkan salat maghrib, yang keempat mengajarkan salat isya, yang kelima mengajarkan salat subuh. Thumma qal bihadza umirtu, dengan cara ini aku diberi bihadza umirta, dengan cara ini wahai Rasulullah Muhammad engkau diperintah untuk melakukan as-salat. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu macam mana kamu tengok aku salat. Sebab Nabi ketika salat tengok Jibril. Jadi di dalam salat ini dijadikan panduan, yaitu imam untuk diikuti. Tapi yang menarik perhatian pada hadis tadi, salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Nabi tidak mengatakan salatlah kamu seperti mana aku salat. Kalau Nabi kata salatlah kamu seperti mana aku salat, tak ada orang mampu salat macam Nabi. Khusyuknya, penghayatannya, maknanya yang difahami. Sebahagian kita orang salat, subhanallah, kita khawatir ini termasuk, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Gal fi akhir zaman nanti akan ramai orang sholat, jumlah yang sholat itu ramai di satu tempat, tapi tak seorang pun yang khusyuk. Fil hadis dikatakan latuntahakanna ural islami urwatan urwatan awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Akan runtuh tiang-tiang agama satu demi satu. Yang pertama itu hukum atau kekuasaan, sehingga yang berlaku kekuasaan ada, tapi praktikal hukum yang ditentukan oleh agama melalui kuasa tidak ada. Kuasanya ada, hukumnya tidak ada. Yang terakhir adalah sholat. Maksudnya ada orang ramai tinggalkan sholat, atau maksudnya orang sholat ramai yang tak dapat atau yang tidak menghayati makna sholat. Faham dong? Fil hadis dibilang kata di akhir zaman orang akan sholat, ramai yang sholat di masjid, tapi wala yujad fihum khasyy, tidak ada yang khusyuk dalam sholat. Dan kalau melihat realitinya, yang banyak begaduh orang sholat juga, yang banyak memaki satu dengan yang lain orang yang sholat juga, yang tak jaga mulut kepada orang lain orang yang sholat juga.
Bahkan dalam masjid pun bergaduh dalam masjid, padahal dia jaga rumah salat. Dan di mana makna salat kepada orang yang salat yang dikatakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah. Mencegah siapa agaknya? Ya mencegah orang yang salat. Mencegah orang yang salat daripada apa? Al-fahsya wal munkar. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di antara mungkar, maki orang juga mungkar. Fahim toh? Sehingga tak mungkin firman Allah salah, tak mungkin. Bukan berarti banyaknya orang sholat bergaduh atau banyaknya orang sholat berbuat perkara yang mungkar, bukan berarti ayat itu tak betul. Orang yang sholat yang tak betul. Dan ini juga termasuk daripada yang diingatkan oleh Nabi, akan runtuh tiang agama satu demi satu. Yang pertama itu kuasa, yang terakhir adalah salat. Maksud hilangnya kuasa itu tidak diterapkan hukum agama melalui kuasa, dan juga salat tidak adanya khusyuk kepada orang yang salat. Salatnya ada, tapi makna salat tidak ada, tidak dicari. Ramai orang yang penting aku dah sholat, tapi jarang yang berpikir aku punya sholat nih kesannya mana kepada diri sendiri daripada mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan ini ada kesan kepada kita punya hati dan jiwa, dapat menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Tayyib. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Hadis ini menjelaskan bahwa salat itu mempunyai 5 waktu, seperti mana saya katakan daripada awal. Lalu bagaimanakah dengan ayat yang mengatakan 3 waktu? Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, katanya Nabi sholat zuhur dengan asar tanpa ada sebab, la hujan, la takut, la safar, wala juga sakit. Kalau begitu, adakah boleh mencantumkan sholat zuhur dengan asar tanpa dengan sebab? Musafir tidak. Dalam keadaan takut, dalam perang pun tidak. Dalam perang, kalau dalam keadaan perang, kalau ada memang boleh menggabungkan sholat pada satu waktu lah. Dalam keadaan hujan pun tidak, karena bahagian keuzuran orang menjamak sholat diantaranya adalah hujan. Tidak pun dalam keadaan sakit, yakni bila mana dalam keadaan sakit sakit seseorang boleh untuk menjamak sholatnya untuk memudahkan kepada si pesakit untuk tidak berulang-ulang sehingga menyusahkan kepadanya untuk sholat tepat pada waktunya, dengan syarat dilihat sakitnya itu sakit apa. Jangan sakit flu nak jamak sholat pula. Faham toh? Dan ini menjadi satu pembahasan ulama. Dalam hadis yang pertama, dalam hadis yang di sini Jibril turun 5 kali atau Jibril ajarkan 5 kali. Bermakna setiap sholat mempunyai waktu tersendiri. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan hari ini Jibril turun mengajarkan sholat fardu zuhur, asar, maghrib dan isya pada awal waktu. Pada hari esok Jibril turun kali yang kedua mengajarkan kepada Nabi setiap waktu di akhir waktu. Maksudnya sholat itu waktunya kan agak panjang. Kalau zuhur sampai, kalau daripada zuhur matahari condong sampai terbenam matahari, bila zuhur sahaja, bila asar sahaja. Maka awal hari pertama Jibril turun pada waktu zuhur di awal waktu. Hari kedua Jibril turun kepada Nabi mengajarkan tentang waktu sholat zuhur di akhir waktu, sehingga menjadi ukuran kepada Nabi waktu zuhur daripada apa yang aku ajar semalam dan hari ini, itulah waktunya. Awal waktu dan juga kepada akhir
waktu. Maksud akhir waktu itu bukan sampai kepada penghujungnya terus habis waktu, tidak. Maknanya waktu ikhtiar. Allah nak explain. Waktu dalam salat ini ada waktu namanya waktu fadilah, waktu yang utama. Ada waktu namanya waktu ikhtiar, waktu yang panjang kepada salat yang mempunyai waktu yang cukup panjang. Ada waktu namanya waktu al-jawaz, waktu boleh, yaitu waktu yang waktu karaha, waktu yang makruh, yaitu bila mana waktu salat atau salat dilakukan pada waktu penghujung. Selesai daripada waktu salat, terus masuk waktu yang berikutnya. Ini waktu namanya waktu karaha, waktu yang makruh. Ada waktu namanya waktu yang haram. Waktu yang haram maksudnya waktu yang tak cukup untuk melakukan salat fardu. Baik pada rakaat pertama salat, baru rakaat pertama Allahu Akbar, masuk waktu dah. Atau pada rakaat yang ketiga atau yang keempat belum selesai salam, waktu yang berikutnya dah masuk. Ini waktu namanya waktu yang haram, yakni karena waktu yang dilakukan tidak mencukupi salat itu untuk dilakukan sebelum keluar waktu salat tersebut. Dan ini kategori waktu di dalam satu salat. Ada namanya waktu fadilah, waktu utama. Bila waktu utama? Waktu utama itu adalah waktu yang kalau seseorang dikumandangkan azan sebagai pertanda waktu salat itu masuk, lalu dia bersegera untuk pergi berwudu, untuk persiapkan sejadah, untuk pergi salat sunnah, lalu salat fardu, agaknya masa itu perlu berapa menit, itulah waktu fadilah untuk orang melakukan salat pada awal waktunya. Setelah waktu fadilah baru masuk namanya waktu ikhtiar. Ini waktu yang sa'ah, waktu yang lapang. Bila mana sudah waktu itu sisanya cukup hanya salat fardu sahaja, namanya waktu karahah, yang makruh karena masih berada di dalam waktu. Kalau sudah sampai kepada waktu itu tak cukup untuk melakukan salat fardunya, maka waktu itu dikatakan waktu haram. Yakni waktu haram maksudnya bukan sholatnya haram, tak, sholatnya tetap wajib, dan sholatnya tetap dia di waktu, bukan sholat qadha karena masih di dalam waktu. Hanya peletakan waktu di akhir sholat sehingga di akhir waktu sehingga tak cukup untuk melakukan sholat itu secukupnya, maka dikatakan waktu itu waktu yang haram. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Salah satu penafsirannya adalah yang mengakhirkan salat daripada awal waktunya sampai tidak cukup kepada waktu salat tersebut. Idzan ini berbicara tentang hadis Nabi yang pelbagai. Yang pertama, hadis ini menjelaskan Nabi salat 5 salat di 5 waktu. Hadis yang lain Nabi dijelaskan bahwasanya Nabi pada hari pertama diajarkan salat zuhur waktu yang pertama. Demikian asar, maghrib dan isya dan subuh. Kemudian hari kedua diajarkan penghujung salat yang sama untuk mengetahui batasan waktu salat. Kalau begitu, ayat yang mengatakan bahwasanya salat itu 3 waktu ditafsirkan oleh hadis praktikal Nabi yang Nabi lakukan pada 5 waktu. Jadi maksud daripada 3 waktu itu adalah hitungan general antara matahari condong dan terbenam, semuanya terkait dengan matahari. Baik zuhur atau asar terkait dengan matahari. Oleh kerana kedua-duanya terkait dengan matahari, dikira satu waktu. Dan sebagai pemberitahuan kalau 2 salat ini boleh dijamak karena waktunya disatukan di dalam sebutan Al-Quran. Demikian maghrib dengan isya, yaitu bermula daripada terbenam sampai terbitnya waktu fajar dan juga terbitnya waktu fajar. Yakni sebagai isyarat kalau salat yang terkait dengan matahari boleh dijamak, salat yang terkait dengan terbenam matahari dan terbitnya fajar boleh dijamak, tapi tidak sebaliknya. Tidak mengatakan, oh kalau gitu kita nak jamak asar dengan maghrib.
Tak boleh. Pasal apa? Pasal asar terkait dengan matahari, maghrib terkait dengan terbenamnya matahari, bukan terkait dengan adanya matahari. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kalau baginda Rasulullah salat zuhur dan asar dijamak tanpa ada sebab sakit atau takut atau safar. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengomentari agar supaya tidak menyusahkan kepada umat Nabi. Itu ta'liq, yakni komentar penjelasan daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kalau begitu, adakah kita boleh untuk membiasakan diri setiap kita sholat duhur dan asar dengan menjamak tanpa ada sebab? Di sini kita kena mengembalikan antara perbuatan Nabi, dua-dua dibuat oleh Nabi. Nabi pernah melakukan 2 sholat di satu waktu tanpa ada uzur, dilakukan oleh Nabi. Dan juga Nabi melakukan sholat 5 waktu juga dengan masing-masing tepat pada waktunya pun juga dilakukan oleh Nabi. Kaidahnya adalah kembali kepada manakah yang menjadi kebiasaan Nabi lakukan dan kenapa yang tidak biasa itu dilakukan oleh Nabi. Dan bila mana kita merujuk kepada banyak hadis, Nabi kebiasaannya salat tepat pada waktunya, yaitu menjadi imam di masjid Nabi 5 waktu, di waktu yang ditentukan pada waktu salatnya, bukan Nabi pada waktu zuhur terus zuhur buat asar sekaligus. Tak, kebiasaannya Nabi melakukan masing-masing tepat pada waktunya. Di luar kebiasaan, Nabi pernah melakukan sekali-sekala adalah tanpa adanya uzur, dikomentari oleh Abdullah bin Abbas untuk tidak memberatkan kepada umatnya. Bila mana orang mengambil yang tidak biasa berbandingkan kepada yang biasa, di sini dia telah meninggalkan apa yang dilakukan oleh Nabi yang menjadikan teladan kepada kita secara kebiasaannya. Justru dia membalikkan, yang tidak biasa dibuat, yang biasa ditinggalkan. Oleh sebab itu, yang mencantumkan salat pada satu waktu tanpa keuzuran dijadikan kebiasaan adalah bercanggah dengan perbuatan Nabi yang dilakukan secara kebiasaan, yaitu salat tepat pada waktunya. Faham toh? Panjang lebar saya sedikit bahas ini sebabkan terkait dengan beberapa hukum waktu as-salat. Gerak.